belajar hati yang nggak bisa kepahitan. It's very important. This is very important. Ini sangat penting. Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai 10 kita baca bersama-sama dengan keras dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Dengarlah saya yang salah. Ulang lagi ya. Jet lag ini dari Amerika. Masih ngantuk-ngantuk. 2, 3. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Terakhir, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Praise the Lord. Ulang lagi ayat 10, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Katakan amin. Katakan pada kanan kirinya, Tuhan sayang dirimu. Tuhan mengasihimu. Amin. Kenapa saya pilih satu topik yang spesifik? Hati yang kebal kepahitan atau nggak bisa kepahitan sama Tuhan atau sama manusia, atau kepahitan sama kehidupan. Karena ini penting sekali. Ada banyak berkat bocor gara-gara negative feeling dan negative thinking. Pemakaian Tuhan gak jadi atau setengah matang gara-gara itu prematur jatuh. Atau apapun yang merupakan janji Tuhan, kita kira Tuhan yang batalkan. Ternyata kita yang gak jaga hati dengan segala waspada, gak bisa mengalir janji Tuhan. Perasaan-perasaan seperti benci, marah sama diri sendiri, pahit atau kepahitan, kekecewaan, trauma. Semua ini adalah beban dan dosa yang merintangi. Mendingan dosa sungguhan. Kalau dosa kan ketahuan dia adalah dosa, lalu kita hindari atau kita tobati. Tapi negative thinking dan negative feeling, atau perasaan negatif vibe, atau atmosfer yang negatif di dalam hati, dan juga awan kelabu di kepala, kita seringkali nggak sadari bahwa itu dosa. Kecewa itu dosa. Kita nggak sadar. Masa ya? Karena orang kecewa merasa berhak, ada spirit of entitlement di situ. Aku berhak kecewa. Nah, itu bahaya. Ketika Anda merasa berhak untuk memiliki sebuah dosa, disitulah susah. Kan ada ayatnya di Ibrani, tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Dosa kita ngerti, beban itu seringkali yang merayap tanpa kita deteksi. Dan barangkali yang membuat akhirnya kita mati dan semua rencana tak jadi itu bukan dosa. Dosa iya jelaslah, buktinya perselingkuhan, perzinahan. Jangankan janji Tuhan dalam hidupnya, karirnya pun akan hancur karena itu. Tetapi beban itu loh seringkali yang kita remehkan. Apa itu beban? Ini bukan beban jiwa-jiwa, itu beban dari Tuhan. Itu kuk yang kupasang ringan. Ini bukan beban artinya rasa tanggung jawab atau sense of responsibility. Ketika Tuhan tanya sama Kain, di mana adikmu? Tuhan tahu, Tuhan menguji dia. Emangnya saya ini babysitternya adik saya? Tuhan berkata, iya. Tuhan nggak usah jawab ya, tapi Tuhan berkata, tanya di mana Habil? Darahnya berteriak sama aku, berseru kepadaku dari tanah. Di situ. Ini bukan, kalau beban untuk sesama kita, sense of responsibility itu dari Tuhan. Tuhan mau itu. Ini bukan beban itu semua. Ini beban yang tergolong dosa. Paling tidak jikalau beban itu sendiri bukan dosa, dia akan menuntunmu pada dosa. Ya kan? Seperti benci tadi yang saya sebut, kecewa, putus asa, trauma. Gimana Allah bisa terus bekerja dalam kehidupan orang yang hatinya begitu? Meskipun kita merasa berhak untuk kecewa, hati-hati saudara. Karena kita sudah dibeli oleh Tuhan. Sekarang kita hidup, dan kita hidup itu berdasar standar yang berbeda. Tuhan yang ajarkan kepada kita untuk jaga hati, Tuhan juga akan memberi kita antidotnya. Tuhan akan kasih kita antibiotiknya kalau kita infeksi. Hati kita harus dijaga, karena Allah belum selesai dengan dirimu. Tuhan masih akan memakaimu. Pernahkah Anda melihat orang Kristen atau anak Tuhan yang memulai dengan roh, tapi dia mengakhiri dengan daging? Coba lihat, mungkin orangnya masih tetap takut akan Tuhan, tetapi sudah gak bisa lagi berkutik apa-apa dalam rencana Allah. Tuhan seolah udah mandek, udah berhenti bekerja dalam hidup beliau atau dalam hidup orang-orang ini.
Karena dia nggak jaga hati. Karena itu saya memperkenalkan kepada Anda satu booster dari Tuhan, yaitu hati yang kebal satu virus, yaitu kepahitan. Kalau Anda bisa punya hati seperti ini, niscaya pemakaian Allah akan terus menerus dan terang benderang. Kita lihat ayat 7, ini adalah Mazmur Daud. Daud juga perlu bergumul soal ini. Dengarlah Tuhan, seruan yang kusampaikan. Daud teriak. Kata seru itu bukan doa pelan-pelan. Tuhan berkata, sakit Tuhan. Ketika dia disakiti sama mertuanya. Dia dikejar-kejar seperti babi hutan. Dia nggak salah difitnah. Jadi seluruh bangsa Israel itu dipegang RRI-nya sama musuh, Radio Republik Indonesia-nya. Siapa pegang jalur komunikasi, otomatis jadi teologi. Semua orang percaya Daud. Bayangin, sekalipun dia nggak terbunuh, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bayangin Daud dulu punya tetangga, semuanya itu segan sama dia. Sekarang semua berkata, cek, cek, cek. Orang apaan tuh kayak gitu? Dia punya batin itu terluka. Dia susah jadi orang, belum lagi dia sungguh-sungguh dalam bahaya untuk terbunuh. Daud itu mengalami bertubi-tubi. Dia mengalami pencobaan secara fisik dan secara emosi. Makanya Daud di sini doa ayat 7, he was really struggling. Jangan kira orang-orang rohani seperti nabi atau seperti raja-raja perjanjian lama atau rasul-rasul perjanjian baru, mereka itu exempted atau mereka itu mengalami perkecualian. Mereka tidak mengalami yang Anda alami. Salah. Semakin tinggi kepercayaan Allah dalam kehidupan orang, semakin besar dan heavy, semakin berat salib yang dipikulnya. Kalau dia bisa, kita bisa. Hati harus bandel. Permulaan ketika hati kita itu mulai jatuh dari hadirat Allah atau jatuh dari kemuliaan Allah adalah ketika kita merasa bahwa pencobaan yang kita alami terlalu heavy. Itulah pertama kali setan menang telak dalam kehidupanmu. Setelah itu segala sesuatu yang merupakan janji Allah di hidupmu akan dicuri satu persatu, dibunuh dan dibinasakan dalam dirimu. Ketika Anda merasa diri sebagai korban. Makanya itu victim mentality tidak boleh ada. Peduli amat orang mau memperlakukan Anda seperti apa. Anda tidak boleh terpengaruh. Garam itu yang membawa keasinan. Garam tidak boleh hambar. Orang mau tampar pipi kanan kita 1001 kali, tetap kasih pipi kiri. Pipi kananmu bukan hakmu. Itu perlakuan orang terhadap dirimu. Pipi kiri adalah hak Anda. Kasih. Orang Kristen tidak boleh manja. Orang Kristen harus bersifat domba, tapi bermental tentara. Kita harus radikal di dalam. Kalau enggak gitu hati kita akan gampang gagal. Kalau setan mau gagalkan rencana Tuhan atas hidupmu, dia enggak perlu menyerang apa-apa. Dia serang hati aja. Bro, ambruk segala sesuatu. Kalau hati enggak dijaga dalam segala waspada, mampet berhenti mengalir semua rencana Allah. Makanya apa yang saya sampaikan ini saya pijit di satu titik. Kalau ini bisa lancar, darah rohanimu lancar kemana-mana mengalirnya. Dengarlah Tuhan, kata Daud, seruan yang kusampaikan. Dia menjerit, so not without a struggle. Daud sungguh-sungguh bergumul, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dari sini langsung saya bisa melihat di ayat 7 bahwa Daud itu mau maju loh. Waktu sakit dia gak berteriak sakit. Waktu sakit dia gak berteriak aduh. Waktu sakit dia berteriak jawablah aku. Itu orang maju. Karena itu jangan kita menangis untuk perkara sia-sia. Don't cry for me Argentina. If you must cry, don't cry like this. Kalau kita memang harus nangis, kenapa dia lakukan begitu? Percuma tangisan itu terbuang sia-sia. Kalau memang menangis, nangislah begini jikalau orang memperlakukan Anda secara tidak adil. Memang dia melakukan seperti itu, tapi Tuhan tolong aku mau ampuni dia. Nah nangislah. Itu orang yang nangis sambil maju menabur air mata. When you are painful, waktu emosimu seperti diiris-iris rasanya, waktu hidupmu rasanya gak kemana-mana, berat beban yang kau pikul, berdoalah kepada Tuhan. Makanya ada pepatah berkata, barang siapa bahagia menyanyilah, kata Yakobus. Di surat Yakobus tertulis begini, tapi barang siapa yang menderita berdoalah. Barang siapa yang sedih berdoalah. Dan tidak semua doa itu adalah doa sungguhan. Ada orang yang kelihatan doa,
Tapi doanya muter-muter di padang gurun, cuman mengeluhkan. Jangan hanya mengeluh. Mengeluh boleh, tapi mengeluh sambil maju. Dia berkata, Tuhan, dengarlah seruan yang kusampaikan. Saya bisa bayangkan Daud basah air mata. Have mercy on me. Dia nggak minta dikasihani. Dia berkata, kasihanilah aku. Itu bukan minta belas kasihan. Itu minta perkenanan. Itu minta kekuatan. Kasihanilah aku. And answer me. Dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Hati yang gak bisa kepahitan seperti apa sih? Nomor 1 catat ini. Hati yang mengikuti remah. Tulis dulu. Maksudnya apa? Coba Anda perhatikan di ayat 8. Hatiku, kata Daud, mengikuti firman-Mu, titik 2, tanda kutip, carilah wajahku, tanda kutip, baru setelah itu semikoma, koma titik. Saya kalau baca Alkitab spesifik. Dari sini saya tahu bahwa Daud bukan hanya baca Alkitab seperti kita hari ini, tapi dia dengar-dengaran dari pembacaannya apa yang menjadi suara Allah baginya hari itu. Kalau Anda pergi ke restoran, kadang-kadang misalkan kalau di luar negeri ada yang namanya mereka serve di situ, nggak disebut supnya atau kuah apa, disebut soup of the day. Anda bisa tanya, permisi, apa soup of the day-nya? Dia bisa bilang mungkin, oh tomato soup atau kuah tomat. Atau soup of the day-nya apa? Oh soup of the day-nya mungkin broccoli soup atau mungkin clam chowder atau apa, nggak tahu. Tergantung the house restorannya. Perhatikan kalimat yang dimulai dengan kutip buka, lalu carilah wajahku, kutip tutup. Hati yang mengikuti remah Roh Kudus setiap hari lewat firman-Nya tidak bisa kepahitan. Berkat Tuhan tidak bisa dicuri dari hati yang demikian. Paham ya? Hati yang kebal kepahitan, hati yang betrayal proof, sekalipun dikhianati kanan kiri, nggak mempan. 1000 orang rebah di sisi kiri, 10.000 di sisi kanan, nggak mempan di hatinya. Hati yang seperti apa? Hati yang mengikuti rema firman. Hati yang mengikuti rema. Rema itu apa sih? R-H-E-M-A. Rema itu artinya spoken word of God. Firman yang diucapkan oleh Allah. Sedangkan di Alkitab kita pegang logos, L-O-G-O-S, yang artinya the written word of God atau firman yang tertuliskan. Firman tertuliskan ini bahan dasarnya kain untuk buat jas, untuk buat celana. Tetapi tidak ada kuasanya sebelum Anda baca dengan hati yang mencari wajah Allah. Ketika Anda cari wajah Allah, bukan Anda indahkan perasaan Anda. Do not live by your feeling, but by faith. Jangan hidup oleh perasaan, tapi oleh firman, oleh iman. Dan iman itu timbul dari pendengaran firman, bukan hanya baca Alkitab. Makanya jangan baca Alkitab asal-asalan. Tutup pintu di belakangmu, supaya dengar suara Tuhan waktu baca Alkitab. Dengar suara Tuhan nggak tentu bunyinya begini. Demikianlah firman Tuhan. Nggak tentu ya. Itu the fashion. Itu adalah caranya, fashionnya suara Tuhan seperti apa? Nggak tentu. Kebanyakan suara Tuhan itu 99% itu suara hati sepoi-sepoi basah. Atau artinya yang maksudnya, atau yang dengan kata lain, the spiritual testimony in you, atau kesaksian roh di dalam dirimu. The guided spiritual testimony atau kesaksian roh yang dituntun. Kalau kesaksian roh, ngeroh namanya. Kalau kita nggak buka ayat-ayat Alkitab, nanti semua perasaanmu adalah firman. Tapi waktu kita buka Alkitab, perasaan kita itu di-guided. Seperti ada lasernya gitu loh. Menuntun kita melalui setiap kalimat, kata, dan huruf ini. Dan ini merajut perasaan apa yang boleh kita miliki dan apa yang boleh kita harapkan. Orang yang hidup oleh rema tidak akan peduli opini manusia. Dan dia tidak akan indahkan perasaannya. Karena perasaannya bisa silih berganti, sebentar sedih, sebentar happy. Sebentar percaya, sebentar tidak. Coba lihat ya orang Kristen yang kedagingan begitu. Doakan dong Pastor Philip supaya saya lebih percaya. Pertanyaannya lebih percaya itu maksudmu adalah perasaan kali. Oh lihat ya, saya disuruh doakan orang, nanti saya belum yakin, saya masuk ke kamar dulu, doa. Dia tidak doain orang itu, dia doakan supaya dia lebih percaya, supaya bisa doakan. Fokusnya ke dirinya. That's not faith. It's
feeling. Iman itu tahu bahwa aku berada di posisi ini, saling tanggunglah bebanmu, ada ayatnya, saling melayani, ini kehendak Tuhan. Aku pergi ke situ sekalipun aku gak ngerasa pede atau percaya diri, aku akan doa dan berharap sama Tuhan. Mujizat terjadi. Itu baru iman. Iman itu knowledge. Pengenalan akan Allah, bukan pengetahuan belaka. Aku tahu bahwa Tuhan ada berbicara bahwa aku harus melayani, maka aku melangkah. Orang yang hidup dari rema, perasaan tidak bisa tipu daya dia. Opini manusia itu nomor 2 dan 3. Bapak ibu saudara, hati yang mengikuti rema tidak bisa dikibulin setan. Gak bisa dibohongin. Saya dorong Anda mencari rema Tuhan tiap hari. Jangan skip ini. Anda lebih baik skip breakfast. Orang-orang di dunia, orang-orang ada suatu keyakinan bahwa makan pagi adalah makan yang paling adalah the healthiest meal, atau sarapan itu adalah adalah healthiest meal. Sarapan adalah dari 3 kali makan adalah hidangan yang paling sehat tiap harinya. Sekalipun demikian, mending saya lewatkan sarapan daripada saya lewatkan firman. Sungguhan, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau saya tidak punya rema hari ini, hati saya pasti akan tersesat mengikuti Tuhan. Perhatikan tanda kutip buka dan tanda kutip tutup. Daud ketika berseru berteriak di ayat 7, dia gak berseru sakit aku, tapi kasihanilah aku dan jawablah aku, ayo bawa aku maju. Lalu dia berkata, hatiku mengikuti firman-mu, (2) kutip buka kutip tutup, carilah wajahku. Dengan kata lain, Daud menemukan rema hari itu. Apa yang membuat hari ini hati Anda hambar? Tadi di ibadah sebelum ini saya tantang orang-orang yang pernah trauma, orang-orang yang pernah kepahitan sama hamba Tuhan atau bahkan sama gereja, orang-orang Kristen yang pernah terluka. Saya panggil ke depan. Hari ini altar call di depan ini menjadi gerbang sampah. Salah satu nama gerbang dari 12 gerbang yang ada di Bait Allah itu namanya gerbang sampah. Orang Kristen perlu dari waktu ke waktu lihat emailnya, email hatinya. Harus di-delete semua itu, sampah-sampah atau semua yang namanya email-email yang tidak berguna. Anda harus aborsi, bukan aborsi baby. Harus aborsi semua beban-beban dan negative thinking, negative feeling itu harus diaborsi. Kalau enggak, Anda tidak bisa angkat apa-apa ke depan. Tuhan tidak bisa mempercayakan perkara-perkara berat dan besar. Berat di sini bukan stres, tapi perkara-perkara berbobot dalam kehidupanmu. Penting menanggalkan beban dan dosa yang merintangi supaya Anda bisa lari. Jalan aja kita bisa semaput kok, bisa pingsan kalau kita bawa beban. Tuhan tuh mau bawa kita maraton, dan maraton kita itu lari. Hidup saya itu penuh dengan maraton lari. Sungguhan, orang yang tahu kami tahu bahwa saya itu hidup di jalan tolnya Tuhan. Dari satu momen ke momen berikutnya, momentum. Selalu setelah itu, setelah seminggu saya menoleh ke belakang dari Seninnya, saya berkata, wow Tuhan, begitu cepat Tuhan Yesus membawa kami. Saya selalu berdoa begini, Tuhan tolong bantu aku jaga hati. Kalau melihat speednya Tuhan, God speed seperti ini. Kalau aku bawa kerikil aja dalam sepatu, bulan depan aku bisa tumbang. Dan Tuhan berkata, ajarkan itu Philip, ajarkan pada jemaatku. Supaya mereka jangan bawa kerikil, apalagi bawa batu. Karena kalau aku mau membawamu begitu cepat, aku juga mau membawa cepat jemaat. Beritahu mereka, bagikan rahasia telah aku ajarkan, yakni kunci. Hati mereka tidak boleh menyimpan apapun negatif. Kalau mereka mau melihat pemakaian Allah dalam kehidupan mereka turun-temurun. Kalau mereka mau melihat bulan-bulan yang menghasilkan, minggu-minggu yang berbuah. Kalau mereka mau melihat hari-hari yang dipenuhi dengan rancangan Bapa. Beritahu mereka, kerikil pun tidak boleh, apalagi batu kali yang besar. Suruh buang semuanya, auto delete semuanya. Semua itu benci, semua itu trauma, semua itu negatif, semua itu kesalahan orang lain. Buang semua. Hatiku mengikuti firman-Mu, ajarkan pada jemaatku untuk mengikuti remaku. Setiap minggu kan ada rema di gereja, catat khotbah. Jangan datang ke gereja itu tanpa ekspektasi, datang ke gereja itu bawa catatan. Handphone juga boleh dipakai, tetapi pastikan bukan untuk ngecek IG atau apa.
Catat baik-baik. Karena Tuhan punya rema, itulah mempercepat. Kuasa akselerasi itu pada rema, bukan pada logos. Alkitab di tanganmu percuma kalau Anda tidak ekspektasi dia berbicara. Setiap kali datang ke gereja kita catat itu. Karena khotbah setiap minggu itu tuntunan Tuhan. Lalu tiap hari suruh mereka mencari wajahku. Lihat ya kalau mereka ikuti rema, yang negatif nggak bisa menempel. Sungguhan, seperti mereka punya badan rohani atau hidup mereka itu seperti sudah dilumasi oleh oil. Gak bisa menempel apapun yang dari roh jahat. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Yang pertama, hati yang gak bisa kepahitan adalah hati yang mengikuti rema. Yang kedua, ayat 9. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Apa ya? Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Tulis dulu. Hati yang gak bisa kepahitan, hati yang diberkati dan mengalir segala kehidupan dan rencana Tuhan. Yang kedua adalah hati yang mau maju. Mesti punya hati kayak gini. Ekspektasi juga salah satu manifestasi atau demonstrasi hati yang mau maju. Lihat ya, orang Kristen yang mau maju gak akan mau putar-putar di padang gurun. Dia gak pernah menganggap besok minggu itu gereja lagi. Dia gak pernah menganggap itu satu ibadah lagi, gak pernah. Dia akan menghitung, ini 52, 1/52 daripada mingguku tahun ini. Investasi, pikirannya itu maju. Saya kalau Anda tanya sama saya, tahun lalu, tahun 2022, 52 minggu itu dapat apa? Saya bisa beberkan semuanya menjadi satu kalimat indah. Every year, God speaks, Tuhan bicara dalam hidup saya itu, tiap mingguan punya, itu merajut menjadi sebuah kalimat rencana Bapa. Hidupku itu ada blueprint tahunan dari Tuhan, hidup Anda juga. Cuman kalau kita menganggap gereja besok minggu itu cuman another church service, rugi. Hati yang gak mau maju itu, hati yang puas cuman dengan putar-putar di padang gurun, yang maunya cuman kalau di kolam renang ecek-ecek kaki aja, dangkal dan cetekan. Never think that next week is just another week. It's another puzzle. Jangan pernah memikirkan bahwa minggu depan itu hanyalah minggu satu lagi, atau tambah minggu satu lagi, atau minggu satu doang. Itu bagian daripada puzzle-nya. Itu bagian dari teka-teki sepanjang tahun ini. Dan tiap hari saya nggak sabar bangun tidur itu, lagu itu nggak relevan buat saya. Bangun tidurku terus mandi. Saya cari Tuhan dulu, cari wajah Tuhan dulu sebelum saya mandi. Tuhan nggak pernah keberatan kok saya belum gosok gigi cari wajah Tuhan dulu. Itu yang saya lakukan tiap pagi. Kenapa? It's not just another day. Itu 1/365ku. Rema apa? 1/365. Nggak banyak loh, 1/365. Sungguhan nggak banyak. Orang Kristen yang hatinya mau maju, tidak berpikir this is another Sunday, ini cuma satu kali minggu lagi, atau this is just another day. Tidak. Saya dorong Anda jadi orang yang mau maju. Nah sekarang coba saya jelaskan apa hubungannya sama ayat 9. Hati yang mau maju susah digandolin sama kepahitan, susah. Hati yang mau maju itu cepat move on, sungguhan cepat move on. Dia kan merasa bahasa Chinese-nya 不值得, not worth it bahasa Inggrisnya. Dihitung-hitung nggak masuk hitungan ini. Kalau aku mandek atau berhenti di hari ini gara-gara si orang itu gimana sama aku, atau gara-gara uangku amblas karena dibawa lari orang, ya udahlah saya belajar. Kalau saya mandek habis di Monday atau Senin ini, atau Rabu kelabu, atau hari Jumat musibah, nggak tahu apalah hari mana yang Anda anggap sebagai hari disastermu. Kalau Anda mandek di situ, berhenti di situ, disitulah kuburanmu. Tapi saya percaya masih ada Monday berikutnya, masih ada Selasa, masih ada Kamis, masih ada Sabtu. Hidupku masih berlanjut. Hati yang mau maju nggak bisa trauma, nggak ada waktu. Mau tahu nggak sebenarnya ada orang-orang yang kepahitan, terus kepahitan lagi didoakan. Itu sebenarnya masalah. Kalau kita konseling orang gitu, jangan urusannya soal kepahitannya dia, tapi soal fokus hidupnya, sungguhan. Soalnya kalau orang itu mau diusir terus setannya, 7 kali lebih jahat datang, lalu lain kali 7 kali lagi jadi 14, 21, minggu depannya saya harus urusi 28 spirit dalam dirinya. Lama-lama saya mulai mikir ya, kok kenapa ya ditambal giginya lubang lagi, tambal lubang lagi. Kalau saya jadi dokter gigi, saya tanya, lu makan apa? Saya makan kerikil, makan batu. Nah yang itu percuma gua tambal.
Percuma saya tambal terus giginya, kalau sana makan batu. Percuma saya usir setannya, kalau fokusnya nggak maju. Selama kita fokus ke diri sendiri, bahasa Surabayanya nggak mari-mari, nggak selesai-selesai, saudaraku. Urusan dengan dirimu nggak akan pernah berhenti. Makanya saya pernah deal dengan orang begini, lalu saya beritahu gini ya, saya mau doakan. Saya dicekik gini, saya ditindih, ya saya mau. Tapi sana janji ya, setelah saya doakan, setan ini satu kali lagi keluar. Saya nggak mau loh terus ngeluarin setan dari badanmu. Nanti saya lama-lama dianggap langganan. Ya, nanti jadi langganan kan, langganannya setan. Saya nggak mau loh ya. Kalau bisa saya udah usir, nggak pernah ketemu setan ini lagi di dalam dirimu. Kenapa saya ketemu setan ini sama dulur-dulurnya? Minggu depan saya ketemu 7 yang lain. Dulur-dulurnya setan-setan ini, kasen-kasennya, sepupunya. Saya nggak mau loh. Kamu jangan borong saya semua, saya juga milih jemaat yang lain. Kenapa saya harus langganan terus ngusir setanmu terus? Saya bilang sana janji ya setelah saya doa dan tengking ini. Mulai hari ini fokusmu maju. Kamu nggak usah mikirin terus, aduh perasaanku kenapa aku di sini? Why does the sun go on shining? Why do the birds rush to shore? Don't they know it's the end of the world? Cause you don't love me anymore. Berhenti sudah. Jangan meratapi diri. Jangan mengasihani diri sendiri. No victim mentality. Jangan bermentalkan korban. Mulai hari ini, beritahu pada diri sendiri, aku berguna, aku mau maju, aku mau dipakai Tuhan.